ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kemudian terakhir di sini ingin saya terangkan di sini tentang syubhat. Ya. Apa namanya? Tentang hadits nuzul. Hadits nuzul. Si pembicara yang sama ini dia katanya ditanya tentang hadits nuzul. Allah turun ke langit dunia. Maka dia sebutkan bahwa dirinya katanya dituduh mengingkari hadits nuzul ini. Maka dijawab oleh si pembicara ini, antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadits ini? Katanya kalau saya mengingkari, saya nggak bawakan haditsnya. Saya meyakini hadits itu. Bahkan hadits ini disampaikan oleh riwayat tabaqat pertama oleh 30 orang sahabat yang thiqah. Ya, kalau disebut 30 orang sahabat, tidak perlu disebut thiqah lagi. Semua sahabat terpercaya. Jelas ya? Baik. Jadi diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Ya paling banyaknya memang disebut oleh Ibnul Qayyim. Kata beliau diriwayatkan oleh 28 orang sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Kemudian dia katakan di sini, cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum di dalam memahami hadits. Itu masalahnya. Ya. Ini kadang orang seenaknya saja, Ustadz mengingkari. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadits itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Ya. Baik. Jadi kalau begitu apa ininya keyakinannya? Jadi teman-teman ada yang menafsirkan Allah turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia, turun. Dibatasi dengan tempat katanya. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan hadits sesuai hadits, jangan dibahas bagaimana cara turunnya. Sudah biarkan dengan haditsnya. Tapi antum katakan turun ke langit dunia benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah dalam nilai akidah ada firqah disebut mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisim pada makhluknya. Yang semalam saya bahas itu diantaranya baik. Jadi lihat ya cara memahaminya. Jadi kalau ada orang yang mengambil zahir hadits, teksnya di riwayat Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Fi thuluthul lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir. Qala, kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah? Apakah ada yang meminta aku beri permohonannya? Hal min da'in fastajibalah. Apakah ada yang berdoa aku kabulkan untuknya? Hal min mustaghfirin faghfiralah. Apakah ada yang mohon ampun aku akan ampuni untuknya? Jadi ini ketika orang baca Rabb kita turun ke langit dunia, orang yang membacanya cukup diartikan saja Allah turun ke langit dunia. Itu kan penafsirannya sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Tafsirnya baca saja seperti itu yang diyakini. Turun ke langit dunia, turun benaran. Iya. Jelas ya? Bagaimana turunnya? Inilah letak permasalahan dia. Sebab dia pahami seperti dirinya turun. Ya, makanya langsung dia beri konsekuensi. Kalau begitu Allah itu perlu tempat. Kalau begitu Allah itu berjisim. Itu dia masukkan sendiri dirinya ke masalah. Ya. Karena asalnya dia sudah apa? Sudah berpemikiran mujassimah juga. Tapi repotnya dia tuduh orang mujassimah. Ya. Dia tuduh orang mujassimah. Dan ini tidak benar ya? Tidak benar. Baik. Terus masalah lainnya katanya. Ini dia sebut juga di antara masalah lain. Iya. Dia kasih contoh sederhana begini. Yang di Papua dengan Lampung beda 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadits akhir malam dengan Allah turun, misalnya Allah turun di dunia, di situ ada
Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ya. Ketika Allah turun di Lampung berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Nah ini sudah paham ya, letak kekeliruannya memahami di mana. Sebab dia selalu ukur dulu dengan dirinya sendiri kayak begitu. Ya. Itu kan makhluk seperti itu. Ini berbicara tentang Allah, jangan serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Bisa melakukan hal-hal yang makhluk itu tidak bisa melakukannya. Iya. Baik. Kemudian dan di dalam pembahasan syubhat ini terlalu banyak ya, orang seperti ini cara berpikirnya. Katanya kalau kita lihat di penjuru dunia ini, ya itu tidak selalu dikatakan. Ini sepertiga malam di sini, di sana sepertiga malam, sama semuanya. Tapi ada di sini malam, ada di sini siang. Kan begitu. Nah, ini mereka anggap tidak seperti itu di dalam memahami hadits. Baik. Nah, ini syubhat ini dari semenjak dahulu sudah ada yang menyampaikannya dan sudah dibahas oleh para ulama rahimahumallahu ta'ala. Iya. Dan pokoknya kalau kita mengerti tadi terkait dengan terkait dengan mana takwil, kemudian mana tafwid dan bagaimana kekeliruan takwil dan tafwid ini, maka akan mudah insyaallah taala memahami hadits-hadits yang seperti ini. Baik. Saya beri ya beberapa contoh hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya supaya kita paham. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, "Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Ya, kalau si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau hamba sholat terus lalu dia baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman athna alayya abdi. Kalau dia baca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman majjadani abdi. Kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ya, baik. Semua manusia bermunajat kepada Allah. Semua umat Islam membaca surah yang sama. Di berbagai tempat, berbagai di berbagai tempat, berbagai waktu. Iya. Berbagai waktu. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba yang berucap seperti itu, dia balas seperti itu? Saya tanya. Dia balas seperti itu? Iya, karena Allah kabarkan. Iya. Bagaimana caranya? Nah, itulah masalahnya. Kenapa kamu tanya-tanya? Iya. Itu bukan ranah kamu untuk bertanya hal yang seperti itu. Jelas ya? Ini hal semua orang paham, tidak ada kontradiksi di dalam hal itu. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Ini misalnya bertambah ilmu, sana bertambah kekayaan, sana bertambah istri, sana bertambah. Semuanya dikasih tambahan satu saat. Allah yang memberi rezeki kepadanya. Tidak usah ditanyakan, itu semuanya ada. Tapi tidak ada kontradiksi di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih daripada itu ini matahari ya. Kita lihat matahari. Bergerak satu gerakan. Iya. Dia terbit, terbenam kan begitu? Terbit, terbenam. Matahari yang terbit, terbenam ini itu kepada kaum yang beraneka ragam. Iya. Kepada kaum yang beraneka ragam. Ada yang musim dingin, ada yang musim panas, ada yang musim salju, ada yang musim semi, macam-macam. Padahal dia gerakan satu kali gerakan semuanya. Dan ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jelas ya? Kalau makhluk saja Allah atur seperti itu, apa hal yang tidak mudah bagi Allah? Kalau Allah sudah kabarkan sesuatu. Jelas ya? Cuman jangan dikiaskan Allah itu dengan kamu sendiri. Ini kan selalu dia pikir dirinya. Ya. Selalu dia pikir dirinya. Kalau saya di Indonesia sepertiga malam, di Amerika masih siang. Nah, itu kan diri kamu.
Ya. Jelas ya? Maka seorang itu paling enaknya dia baca sebagaimana datangnya. Ya begitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya turun ke langit dunia, itu makna keimanan. Masya Allah dia bergembira. Ini waktu mustajabah. Dia semakin mantap, semakin semangat berdoa kepada Allah, memohon ampunan. Tapi kalau dia dengar hadits ini, sepertiga malam terakhir dia pikir turun, ya ini Papua, Amerika. Kapan dia mau istighfar dan tobat kepada Allah? Jelas ya?